Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Reski dari Pendidikan Guru Madrasah Hidayah di kelas B dengan NIM 202201010400. Di sini saya akan memaparkan sedikit apa yang saya tangkap dari materi konsep dasar ilmu sosial dan konsep dasar geografi dan sejarah. Saya akan menjelaskan sedikit konsep dasar itu. Konsep dasar merupakan sebuah pemikiran awal yang mana akan dijadikan pedoman dan akan dikembangkan dalam pembentukan pengetahuan ilmiah. Itu saja yang dapat saya berikan seputar konsep dasar. Selanjutnya kita beralih pada materi pertama, yaitu konsep dasar ilmu sosial. Oke, menurut Dorothy J. Skill, konsep adalah suatu yang menggambarkan dalam pikiran suatu pemikiran, gagasan, atau pengertian. Definisi lain yaitu konsep adalah suatu citra mental tentang sesuatu. Sesuatu tersebut dapat berupa objek konkret dan gagasan yang abstrak. Sedangkan James G. Womack merupakan konsep sebagai konsep studi sosial, yaitu suatu kata atau ungkapan yang berhubungan dengan sesuatu yang menonjol, sifat yang melekat, pemahaman, dan penggunaan konsep yang tepat bergantung pada penguasaan. Sifat yang melekat tadi pengertian umum kata yang bersangkutan. Konsep memiliki pengertian denotatif dan juga konotatif. Berdasarkan dua acuan konsep tadi, dapat dikemukakan bahwa konsep itu tidak lain adalah pengertian yang tergambar dalam pikiran yang menceritakan suatu benda atau suatu gagasan, baik konkret maupun abstrak. Konsep IPS tentu saja adalah suatu pengertian yang menceritakan suatu fenomena atau benda yang berkaitan dengan IPS. Konsep tentang fenomena atau benda yang berkenaan dengan IPS itu memiliki pengertian denotatif dan terutama pengertian konotatif. Pengertian denotatif adalah pengertian berdasar artinya, katanya dapat digali dalam kamus. Sedangkan pengertian konotatif merupakan pengertian yang berperan kunci atau menonjol pada suatu konteks. Konsep dalam pengertian konotatif inilah yang menjadi pembahasan pada bahan ajar kali ini. Konsep yang memiliki pengertian dasar pada suatu bidang ilmu sosial disebut konsep dasar. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep-konsep bidang IPS yang dikembangkan dari bidang-bidang ilmu sosial. Ada beberapa, yaitu konsep dasar geografi. Konsep dasar geografi adalah studi tentang lokasi, distribusi, dan interaksi manusia dengan lingkungan fisik. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana tempat dan ruang mempengaruhi kehidupan manusia dan sebaliknya. Selanjutnya ada konsep dasar sejarah. Konsep dasar sejarah adalah studi tentang peristiwa masa lalu dan perkembangan manusia dalam masyarakat. Ini melibatkan pemahaman tentang perubahan kontinuitas dalam berbagai aspek kehidupan manusia seperti politik, budaya, dan ekonomi. Konsep dasar antropologi ini sendiri adalah studi tentang manusia dan kebudayaannya. Ini melibatkan pemahaman tentang perbedaan dan kesamaan antar kelompok-kelompok manusia, serta pengaruh budaya pada perilaku dan kehidupan manusia. Selanjutnya ada konsep dasar sosiologi. Konsep dasar sosiologi adalah studi tentang masyarakat dan interaksi sosial di dalamnya. Ini melibatkan pemahaman tentang struktur sosial, lembaga sosial, dan peran manusia dalam masyarakat. Selanjutnya ada konsep dasar psikologi sosial. Konsep dasar psikologi sosial adalah studi tentang bagaimana pikiran dan perasaan manusia dipengaruhi oleh orang lain dan oleh situasi sosial. Ini melibatkan pemahaman tentang hubungan antara individu dan kelompok serta faktor sosial yang mempengaruhi perilaku manusia. Selanjutnya ada konsep dasar ekonomi. Konsep dasar ekonomi adalah studi tentang reproduksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana manusia mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk
memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Selanjutnya ada konsep dasar politik. Konsep dasar politik tersendiri adalah studi tentang kekuasaan, otoritas, dan kebijakan dalam masyarakat. Ini melibatkan pemahaman tentang struktur politik, proses pengambilan keputusan, dan hubungan antara pemerintah dan individu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterpaduan ilmu sosial dalam pemecahan masalah melibatkan kolaborasi dan integrasi pengetahuan dari berbagai disiplin sosial seperti sosiologi, psikologi, ekonomi, dan politik. Dalam pemecahan masalah ini, ilmu-ilmu sosial saling melengkapi karena setiap disiplin memiliki perspektif dan pendekatan yang berbeda untuk memahami fenomena sosial. Misalnya, sosiologi dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menganalisis struktur sosial yang mempengaruhi masalah. Sementara psikologi memberikan pemahaman tentang motivasi dan perilaku individu yang terlibat dalam masalah tersebut. Ekonomi juga dapat berkontribusi dalam pemecahan masalah, yaitu dengan memberikan wawasan mengenai alokasi sumber daya yang efisien dan dampak keputusan ekonomi terhadap masyarakat. Sedangkan politik dapat membantu memahami dinamika kekuasaan dan kebijakan yang mungkin mempengaruhi pemecahan masalah. Dengan mengintegrasikan pengetahuan dan pendekatan dari berbagai ilmu sosial, pemecahan masalah dapat menjadi lebih holistik dan komprehensif. Keterpaduan ini memberikan cara pandang yang lebih luas dan dalam untuk memahami kompleksitas masalah sosial dan mencari solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Oke, baiklah, selanjutnya kita beralih pada konsep dasar geografi dan sejarah. Yang pertama itu adalah geografi. Sejalan dengan perkembangan kebudayaan dan demografi manusia di permukaan bumi, pengenalan manusia terhadap dan alam lingkungannya, baik yang menjadi penunjang kehidupannya, makin meluas. Pengenalan lingkungan selanjutnya berbeda-beda. Relasi manusia dengan alam lingkungannya bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Variasi kehidupan ini terutama dipengaruhi oleh tingkat kebudayaan kelompok manusia di wilayah yang bersangkutan. Dari asal katanya, geografi itu berakar dari kata geo berarti bumi dan graphein berarti tulisan atau lukisan. Oleh karena itu secara harfiah, geografi itu berarti lukisan tentang bumi. Namun pada pembahasan oleh para pakar geografi selanjutnya, pengertian itu tidak hanya sekedar tulisan atau lukisan saja, melainkan meliputi juga penelaahannya lebih jauh. Untuk jelasnya, marilah kita dengarkan konsep geografi. Menurut Council of the Geographical Association, yaitu geografi berkenaan dengan dunia nyata, dunia yang dipelajari seseorang dengan baik melalui sol sepatu atau kaki telanjang, atau dengan mengendarai kereta api, perahu, mobil, atau pesawat terbang, dan melalui lukisan atau gambar atau cara lain. Namun demikian, penelaahan geografi tidak berakhir pada hal-hal terlibat dari luar. Konsep yang dikemukakan di atas tadi, yaitu kita dapat menyimak bahwa geografi itu berhubungan erat dengan pengalaman nyata tiap orang sehari-hari. Hal-hal yang dialami dipelajari oleh kita dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal itu adalah geografi. Namun demikian, seperti yang dinyatakan di atas, geografi itu tidak hanya terbatas pada apa yang terlihat dari luar, melainkan juga meliputi sebab akibat mengapa yang nampak pada kenyataan itu demikian adanya. Dari pengertian geografi yang telah dikemukakan tadi, dapat diketengahkan di sini bahwa geografi berkenaan dengan yang pertama geosfer atau permukaan bumi, yang kedua alam lingkungan atau atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, yang ketiga ada umat manusia atau antroposfer, yang keempat ada persebaran keruangan fenomena alam dan kehidupan termasuk persamaan serta perbedaan. Dan yang kelima ada analisis hubungan serta interaksi keruangan fenomena-fenomenanya di permukaan bumi.
Berkenaan dengan konsep dasar yang dikembangkan pada geografi, paling tidak kita dapat mempelajari dua kelompok konsep dasar dikemukakan oleh Gertrude Whipple James dan oleh Henry J. Warman. Rincian dari konsep dasarnya yaitu Gertrude Whipple mengungkapkan 5 konsep dasar, yaitu yang pertama bumi sebagai planet, yang kedua variasi cara hidup, selanjutnya variasi wilayah-wilayah alamiah, yang keempat makna wilayah bagi manusia, yang kelima pentingnya lokasi dalam memahami peristiwa dunia. Sedangkan Henry J. Warman mengemukakan 15 konsep dasar, yaitu konsep kewilayahan atau konsep regional, konsep lapisan kehidupan atau konsep biosfer, konsep manusia sebagai faktor ekologi dan yang dominan. Selanjutnya ada globalisme atau konsep bumi sebagai planet. Yang kelima interaksi keruangan. Selanjutnya hubungan areal, hubungan persamaan areal, konsep perbedaan areal, konsep keunikan areal, konsep persebaran areal, konsep lokasi relief, konsep keunggulan komparatif, konsep perubahan terus-menerus atau perubahan abadi, dan juga konsep dasar dibatasi secara kebudayaan. Yang terakhir konsep bumi bundar di atas kertas yang datar atau konsep peta. Proses pembinaan konsep ini tidak hanya berlaku untuk bidang studi geografi, melainkan juga berlaku untuk semua bidang studi dan semua bidang pendidikan. Selanjutnya adalah sejarah. Sejarah merupakan suatu kontinuitas dan berlangsung dalam hubungan kausal. Suatu peristiwa merupakan akibat dari peristiwa sebelumnya dan akan menjadi dari peristiwa selanjutnya. Untuk memahami akibat peristiwa yang ada, perlu dilandasi dengan pengetahuan sejarah, dan konsep-konsep dasar sejarah menjadi dasar bagi pengetahuan itu. Sejarah sesungguhnya melekat pada tiap benda, tiap makhluk, baik yang hidup dan tidak hidup. Oleh karena itu, pembahasan sejarah di sini lebih menitikberatkan pada sejarah sebagai salah satu bidang ilmu sosial yang dapat dikonsepkan sebagai ilmu sejarah. Sebelum kita mengenal sejarah sebagai ilmu, dalam hal ini bidang ilmu dan ilmu-ilmu sosial, lebih dahulu kita akan menelaah apa sesungguhnya sejarah itu. Hugiono dan P.K. Purwantana mendefinisikan sejarah sebagai gambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami manusia, disusun secara ilmiah, meliputi urutan waktu, diberi tafsiran dan analisis kritis sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Sedangkan Sartono Kotodirjo menggambarkan sejarah secara singkat, mengkonsepkan sejarah sebagai bentuk penggambaran pengalaman kolektif pada masa lampau. Dan pada sisi lain, Efraim Kriskov mengemukakan sejarah adalah riwayat tentang masa lampau atau suatu bidang ilmu yang menyelidiki dan menuturkan riwayat itu sesuai dengan metode tertentu dan terpercaya. Berdasarkan konsep-konsep di atas yang telah dibukukan tadi, kunci dalam pengertian sejarah terletak pada masa lampau, baik berupa peristiwa, pengalaman kolektif, maupun riwayat masa lampau tersebut. Secara objektif, suatu peristiwa ataupun pengalaman hidup di masa lampau tidak dapat diulang kembali. Namun dengan menerapkan suatu metode peristiwa atau pengalaman tersebut dapat direkonstruksi, disusun kembali secara murni, tertentu, dan juga tentu saja hasil rekonstruksi itu tidak merupakan duplikat sebagaimana aslinya. Sejarah sebagai bidang ilmu sosial memiliki konsep dasar yang menjadi karakter dirinya.
dan dapat dibina pada diri kita masing-masing, terutama pada peserta didik. Konsep-konsep dasar itu ialah: yang pertama waktu, yang kedua dokumen, yang ketiga alur peristiwa, yang keempat kronologi, yang kelima peta, yang keenam tahap peradaban, yang ketujuh ada ruang, yang ke-8 evolusi, yang ke-9 revolusi. Selanjutnya, konsep alur peristiwa tidak lain adalah suatu rentetan peristiwa atau rentetan pengalaman sejarah masa lampau berdasarkan urutan waktu terjadinya. Dalam alur peristiwa yang menelaah sejarah kebudayaan secara evolusi, kita juga dapat mengungkapkan tahap-tahap peradaban sebagai perkembangan teknologi dan kemampuan teknologi masyarakat manusia dari waktu ke waktu. Dengan memperhatikan dan menelaah uraian yang baru kita bahas tadi, dapat menyimpulkan bahwa konsep-konsep dasar tersebut tadi menjalin dalam peristiwa dan pengalaman masa lampau sebagai suatu deskripsi serta alur sejarah berdasarkan analisis atau kronologi tersebut dari masa lampau sampai saat ini. Kita akan mampu memprediksi suatu peristiwa, pengalaman, atau proses kehidupan manusia di hari-hari mendatang. Paling tidak, Anda dapat memperhitungkan kecenderungannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum